أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca kisah-kisah mereka, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dan hikmah dan metode dakwah, bagaimana dakwah para nabi, manhajul dakwah al-anbiya. Metode dakwah para nabi adalah mereka menyeru kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Berapa banyak ayat yang mengajarkan kepada kita tentang dakwah para nabi, di mana seruan mereka "I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh", sembahlah Allah, jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak manusia untuk mencintai Allah dan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian fokus daripada dakwah para nabi. Malam hari ini kita akan membahas tentang nabi yang mulia, yaitu Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib ini kepada kaumnya di negeri Madian. Negeri Madian. Nabi Syuaib alaihi salam adalah salah satu dari 4 nabi yang bersuku Arab. Ya, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, hanya ada 4 nabi yang bersuku Arab. Yang pertama adalah Nabi Hud alaihi salam yang Allah utus kepada kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada kaumnya sendiri, yaitu kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam yang diutus oleh Allah kepada negeri Madian, ahli Madian. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah al-Arab, ya, yatakallamuna al-lugha Arabiyyah, dan mereka berbicara dengan bahasa Arab. Dan kita ketahui juga hadirin sekalian, nabi-nabi dari bangsa Arab ini, dari ras Arab ini, tidak disebutkan oleh ahli kitab dalam kitab-kitab mereka. Perjanjian lama atau perjanjian baru tidak disebutkan kisah mereka, ya, karena mereka rasis. Mereka hanya menyebut kisah para nabi dari Bani Israel saja. Dari bangsa Arab tidak disebutkan. Di dalam kitab-kitab Injil yang banyak versi itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak disebutkan tentang Nabi Hud, tentang Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menyebutkan dari nabi-nabi mereka saja dari Bani Israel. Padahal kenyataannya tidaklah demikian.
Ya, kita tahu bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa ya telah menyebutkan tentang Nabi Muhammad namanya Ahmad ya di dalam seruan dakwah mereka kepada Bani Israel. Kemudian juga hadirin sekalian, ada juga yang mengatakan tentang Nabi Syuaib ini adalah seorang, diceritakan oleh Al-Quran bagaimana Nabi Musa saat itu tinggal di Madian, melarikan diri dari Mesir ya menuju Madian dan bertemu dengan orang yang tua ya, ditolong sama orang tua yang disebutkan bahwa dia adalah Nabi Syuaib. Diceritakan dalam surah Al-Qasas yang mempunyai 2 putri waktu itu, kemudian salah satu putrinya menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kisah ini sebetulnya tidak benar karena terlalu jauh ya, terlalu jauh hadirin sekalian dengan Nabi Syuaib dengan orang tua ini sebetulnya ya. Yang benar adalah bahwasanya Nabi Syuaib bukanlah orang tua yang dimaksud bersama Nabi Musa alaihissalam. Yang jelas Nabi Syuaib berasal dari Madian ya, dari suku Madian, sedangkan kotanya disebut oleh para ahli tarikh namanya Mu'an ya, di negeri Syam. Ada yang mengatakan masuk wilayah Yordania, ada juga mengatakan terletak di ujung utara Arab Saudi, berbatasan dengan Syam, di daerah Tabuk, di pesisir Laut Merah ya. Itulah tempat kota Mu'an atau yang dihuni oleh suku Madian. Nabi Syuaib alaihissalam hadirin sekalian diutus setelah terjadinya azab yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, kita kemarin menceritakan tentang Nabi Lut bersama kaumnya, bagaimana Nabi Lut berdakwah setiap hari bertahun-tahun mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka tetap kufur. Bahkan mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, yaitu liwat ya, laki-laki mendatangi laki-laki, homoseksual atau gay. Kemudian akhirnya diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab, dicungkir balikkan negeri mereka, semuanya terbunuh. Sedangkan Nabi Lut dan 2 putrinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak jauh dari kotanya Nabi Lut ada daerah namanya Madian atau juga disebut dengan Mu'an. Ya, mereka menyembah berhala. Kaumnya mereka menyembah berhala dan mereka terkenal dengan suku Arab, yatakallamuna Arabiyya, berbicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu disebutkan di sini hadirin sekalian tentang Nabi Syuaib ini, seorang nabi dari Madian juga ya. Dikatakan di sini oleh Allah dalam surah Hud ayat 89, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salihin wa ma qauma lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa ya, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh dan kaum Lut, tidak jauh dari kalian. Ini Nabi Syuaib memperingatkan mereka, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian yang menyebabkan kalian terlalu banyak berbuat dosa, berbuat kufur ya, sehingga Allah menimpakan azab yang besar kepada kamu nantinya, seperti Allah mengazab kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dan juga kaum Nabi Lut. Bukankah kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian? Ini menunjukkan begitu dekatnya jarak antara katanya Nabi Lut dengan katanya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan Nabi Syuaib hadirin sekalian dikenal dalam kitab sejarah dengan julukan Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi. Dia terkenal fasih dalam berbicara dan menasihati dengan nasihat-nasihat yang sangat halus, mengandung pengertian yang sangat dalam sekali, sehingga cocok kemudian dijuluki dia Khatibul Anbiya, yaitu khatibnya para nabi. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Syuaib ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi juga ada sebagian ulama mengatakan Nabi Syuaib bukan merupakan keturunan Nabi Ibrahim, melainkan hanya dulu pernah ikut bersama
Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi yang jelas dia adalah Nabiullah, Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaan kita tidak masuk di dalamnya. Yang jelas dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Madian. Nabi Syuaib alaihi salam, hadirin sekalian, mempunyai umur yang sangat panjang. Diperkirakan oleh para ulama umurnya itu sampai 652 tahun. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib umurnya 652 tahun. Ya, cukup panjang sekali dari umur manusia. Tentunya yang paling panjang adalah Nabi Nuh dan juga Nabi Adam alaihissalam. Ya, umurnya panjang sekali. Sedangkan umurnya umat Nabi Muhammad pendek. Sebagaimana beliau pernah mengatakan, inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Ya, sedikit sekali yang sampai di atasnya, itu sedikit sekali. Ya, maka di sini kita diperingatkan oleh Nabi, mari kita banyak beramal saleh, mengingat umur kita ini terbatas. Kesempatan kita diberikan hidup oleh Allah di dunia ini terbatas, hadirin sekalian, sangat pendek sekali. Ya, tidak banyak waktu yang kita gunakan kecuali banyak beribadah, banyak berzikir, banyak menghadiri majelis ilmu, kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang bermanfaat ini yang bisa menguntungkan kita nanti di hari kiamat. Ya, membawa banyak bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, khairuz zad, ya, khairuz zad takwa. Kemudian Nabi Syuaib, hadirin sekalian, diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian ini melakukan banyak sekali beberapa kejahatan. Ya, termasuk 3 kejahatan besar. Yang pertama tentunya mereka berbuat syirik. Ya, mereka menyembah pohon besar namanya Aika. Sehingga sering dikatakan dalam Al-Quran, kaum Madian ashabul Aika wa ashabul Aikati wa qaumu Tubba. Ya, Aika, ashabul Aika. Aika ini pohon besar disembah oleh ahli Madian. Ya, bayangkan manusia menyembah pohon. Ya, di mana akal mereka ini, hadirin sekalian? Ya, manusia menyembah pohon, la yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, ini tentunya kejahatan yang besar, kezaliman yang sangat besar ketika seorang menyembah selain Allah. Ya, melebihi daripada kezaliman-kezaliman yang lain. Kemudian juga diutus kepada mereka seorang nabi, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengajarkan kepada mereka tentang tauhid. Ya, dan kaumnya menghalang-halangi orang untuk mendatangi Nabi Syuaib. Ya, mereka menghalangi dengan segala cara. Siapapun yang mendatangi rumahnya Nabi Syuaib untuk belajar dihalangi, dihadang, hadirin sekalian. Dan ini suatu hal yang terjadi dalam setiap generasi. Begitu, orang menghadang dari jalan kebenaran. Ya, pengajian dibubarkan, tidak dikasih izin, dirongrong terus sampai zaman seperti sekarang ini, hadirin sekalian. Ya, mereka tidak ingin orang belajar ilmu agama dengan benar, dihadang dengan segala cara. Dan begitulah kebiasaan kaum Madian, ya, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian kezaliman yang lain yang sering dilakukan oleh ahli Madian, mereka mengambil harta orang dengan cara paksa tanpa hak. Ya, maksudnya di sini ada berapa kezaliman mengambil harta dengan cara batil. Pertama, mereka dalam menimbang dan menakar itu mereka berbuat curang dalam jual beli. Ya, rusak kehidupan mereka. Pasar-pasar semua ada tipu menipu di sana, hadirin sekalian. Ya, jadi mereka mengurangi, ya, takaran dalam jual beli. Kemudian mengambil cara dengan cara yang zalim adalah dengan cara membegal, menyamun orang-orang musafirin. Ya, banyak orang-orang musafir itu membawa barang langsung dibegal, dirampok, sehingga mereka terkenal dengan perampok-perampok jalanan. Ya, luar biasa kejahatan-kejahatan yang ada pada kaum Madian ini. Kemudian juga mereka menarik pajak bagi musafir, bagi pedagang dengan cara yang zalim semena-mena, ya, tanpa ada timbal balik apapun kepada pembayar pajak.
Kita tahu hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, ya, Nabi mengatakan inna sahibul maksi finnar. Sesungguhnya penarik pajak tempatnya di dalam neraka. Ya. Bagaimana Islam dalam memahami atau memandang pajak ini? Semua para sepakat, ulama para sepakat bahwasanya pajak ini kedzaliman, bukan zakat. Ya, pajak ini bukan apa? Zakat, dan ini termasuk unsur kezaliman yang luar biasa. Ya. Dan apa namanya? Nabi menjelaskan bahwasanya sahibul maks itu maksun pajak, ya, atau nama lainnya bisa juga dharibah, bisa juga cerah, ya, dalam apa namanya masalah tanah itu, tapi juga diambil istilah ini untuk masalah pajak juga, ya. Dharibah atau maks, Nabi mengatakan inna sahibul maksi finnar, sesungguhnya penarik pajak itu tempatnya di neraka, ya. Dan ini bukan main-main. Di zaman Nabi tidak ada pajak, di zaman Khulafa ar-Rasyidin tidak ada pajak, di apa namanya zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada pajak, berhukum dengan penuh dengan keadilan, ya. Sampai diceritakan sama ahli sejarah, hadirin sekalian, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, waktu dia menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun lebih, itu semuanya dalam keadaan makmur umat Islam, dan tidak ada yang mau menerima zakat, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika diberi zakat mereka menolak, kasihkan ke yang lain. Sampai ke Afrika, dibuang ke Afrika, balik lagi ke ibu kota. Tidak ada yang mau menerima zakat, tidak ada orang miskin pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Bahkan luar biasa, ya, tidak menarik pajak, hadirin sekalian, sampai binatang-binatang buas itu bersahabat dengan binatang-binatang, mungkin bahasa sekarang kambing dengan apa, harimau, atau dengan apa namanya serigala, ya, tidak makan. Ular dengan ayam apa itu bergaul biasa selama 2 tahun. Ya, ada orang Badui yang tinggal di desa. Setelah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, ya, ternyata kambingnya malam harinya dimakan serigala. Hilang kambingnya, dimakan apa? Serigala. Langsung dia punya firasat, berarti negeri ini tidak ada keadilan, ada kezaliman ini, sehingga kambingku dimakan apa? Serigala. Biasanya serigala datang selama 2 tahun itu, tapi sekarang kambingku dimakan serigala, ada bekas-bekasnya, ya, berarti ada kezaliman ini negeri ini. Ternyata betul, mereka mendengar akhirnya Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Ada yang mengatakan dibunuh, diracun, ya, sehingga penggantinya tidak adil lagi. Bayangkan pada zaman sekarang, ya, berarti setiap kezaliman akan punya efek negatif yang luas bagi apa? Masyarakat, hadirin sekalian, termasuk pajak. Apakah bisa negeri tanpa pajak? Nah, itu pertanyaannya. Zaman sekarang apakah bisa negeri tanpa pajak? Jadi kalau kita kembali kepada akidah, hadirin sekalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan semuanya untuk manusia, Allah yang menjamin rezeki manusia. Ya, kalau kita ikut hukum Allah, pasti Allah menjamin semuanya. Ya, menjamin semuanya. Kalau kita mengikuti hukum Allah, menjalankan syariat Allah. Masalahnya kita ikut hukum demokrasi. Demokrasi ini ajaran kafir, ajaran penuh dengan kekafiran, di mana penjajah mempraktekkan hukum demokrasi di negeri-negeri umat Islam. Ya, dan hukum demokrasi ini, ya, kebenaran bukan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, tapi kepada rakyat. Ya, dikatakan suara rakyat, suara apa? Tuhan. Kalau umat Islam kembali kepada siapa? Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demokrasi tidak, kembali kepada rakyat. Rakyatnya mau preman, mau yang rusak, pokoknya suara terbanyak mereka yang menang. Itulah demokrasi, hadirin sekalian. Tentunya kita tidak suka dengan demokrasi, tapi kenyataan yang ada seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan suatu hari Allah memberikan kepada kita, ya umat Islam, anugerah
seorang pemimpin yang mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Tapi kita menolak demokrasi, tapi bukan dengan cara radikal dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah. Ya, karena hukum demokrasi ini bertentangan jauh dari hukum Islam. Yang sekarang ini orang yang tidak mengikuti demokrasi seakan-akan dianggap aib besar ini. Zaman sekarang tidak demokrasi, aib ada. Sudah. Mau apa kamu? Semuanya harus demokrasi. Negeri-negeri yang tidak mau ikut hukum demokrasi akan diperangi. Ya, sekarang ini. Nah, itulah yang terjadi, hadirin sekalian, kita di negeri yang luar biasa di zaman akhir zaman seperti ini, banyak kerusakan-kerusakan. Kembali kepada kisah Nabi Shu'aib dan kaumnya ahli Madian. Jadi mereka menarik pajak-pajak, ya, dengan ketentuan dari mereka sendiri. Ya, seperti tadi itu, apakah bisa negeri sekarang ini tanpa pajak? Ada beberapa negeri zaman sekarang ini tanpa pajak. Makmur, Monaco, nggak ada pajak. Padahal mereka negeri-negeri apa? Kafir. Ya, boleh mengatakan kafir ya. Non Muslim kafir. Ya, negeri kafir. Hadirin sekalian, pajak nggak ada pajak sama sekali. Ada Bahama, ada beberapa negeri masuk dalam wilayah Commonwealth, kekuasaan Inggris. Ya, ada yang tanpa pajak, rakyatnya makmur. Ya, jadi terbantahkan kalau ada yang mengatakan tidak bisa negeri tanpa pajak. Itu tidak bisa. Bisa, hadirin sekalian. Kalau mereka paham akidah, paham Islam, ya, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Rezeki seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, hadirin sekalian, mengabadikan ucapannya Nabi Shu'aib dalam surah Al-A'raf ayat 86, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Dan janganlah kalian duduk di tiap jalan-jalan dengan menakut-nakuti orang dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Ini nasihatnya siapa? Nabi Shu'aib. Jangan kalian melakukan seperti itu, duduk kemudian membegal orang. Ya, mau orang mau ngaji kalian halangi. Jangan seperti itu. Ya, lihat nasihatnya Nabi Shu'aib. Luar biasa fasih dia dengan bahasa yang bagus sehingga cocok dia dikatakan khatibul anbiya. Hadirin sekalian. Ya. Padahal ahli Madian ini bukanlah orang miskin, bukan orang melarat, bukan orang-orang yang miskin. Ya, mereka kaya raya, tapi ya begitu, mereka suka berbuat kecurangan-kecurangan. Ini sangat disayangkan. Ya, Nabi Shu'aib pernah berkata kepada mereka dalam ayat yang lain, surah Hud ayat 84, wala tanqusul mikyal wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum azab yaumin muhit. Dikatakan di sini, janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Ya, jangan berlaku curang dalam takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu. Buat apa berbuat curang? Kalian orang kaya, kok masih berbuat zalim? Ya, maksudnya begitu. Dan sesungguhnya aku khawatir nanti terhadap kalian ini azab Allah yang membinasakan fid dunya atau fil akhirah. Kalau azab Allah itu datang menyeluruh semua, tidak akan selamat. Hadirin sekalian, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad ini tidak mau berdoa agar semuanya dihabisi. Lain dengan nabi-nabi yang lain. Ini Nabi simpan untuk umatnya nanti pada hari kiamat. Ya, makanya terkadang umatnya mengalami penindasan, ya, pembantaian massal, disuruh sabar memang. Nabi simpan, ya, doa sapu jagat ini nanti diberikan sebagai syafaat bagi umatnya. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah izin dan ridha memberikan syafaat kepada umatnya semuanya. Ya, umatnya misalnya ada yang syafaatnya macam-macam. Syafaat Nabi Muhammad kepada ahli surga, orang-orang yang sudah jelas masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang terlanjur masuk neraka
tapi masih punya iman, masih punya la ilaha illallah, tidak kekal, itu akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syafaat beliau dikatakan syafaatul uzmah, syafaat yang paling besar, hadirin sekalian. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya, ya, mereka mengatakan, ya Allah, habis saja mereka, habisi mereka. Mereka ini sudah kurang ajar, mereka ini sudah terlalu berlebihan. Bertahun-tahun aku berdakwah, mengajak mereka untuk ibadah kepadamu, mereka menolak. Dihabisi semuanya sama Allah, tidak akan tersisa. Itu di dunia, apalagi di akhirat, hadirin sekalian. Dan begitulah Nabi Syuaib alaihi salam menasihati mereka tentang kejahatan-kejahatan mereka. Jadi mengurangi timbangan ini termasuk dzanbun azim, dosa besar. Ini bukan masalah biasa, hadirin sekalian. Ya, di pasar-pasar pedagang-pedagang itu hendaklah ingat dengan ancaman ini, bahwa mengurangi timbangan dosa besar, masalah besar. Allah pernah mengazab kaum, ya, yang mengurangi apa? Timbangan. Ya, makanya kalau jadi pedagang harus apa? Jujur. Ya, jangan mengurangi apa? Timbangan. Masih banyak di masyarakat kita pasar-pasar tidak jujur, hadirin sekalian, mengurangi, menambah timbangan. Ini termasuk cara-cara yang zalim dalam memperoleh harta. Ya, tidak boleh kita mengurangi timbangan. Kemudian hadirin sekalian, cerita Nabi Syuaib ini dibawakan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf, surah Hud, dan yang lainnya, surah Syu'ara, surah Al-Ankabut. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Syuaib ini diutus kepada dua kaum yang berbeda. Yang pertama adalah Ashabul Aikah, dan yang kedua adalah Ahli Madian. Tapi juga Ibnu Katsir mengatakan sama saja sebetulnya, Ashabul Aikah hum Ashabul Madian. Ya, tapi Nabi Syuaib tidak dinisbatkan kepada Ashabul Aikah. Ya, karena Ashabul Aikah cenderung berbuat syirik, tapi Nabi Syuaib sering dinisbatkan kepada Madian. Ya, karena di situ tempat dia lahir dan juga dinasabkan kepada sukunya, ya, kepada ahli apa? Madian, hadirin sekalian. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat kufur, bahkan mereka mencoba untuk mengusir Nabi Syuaib. Ya, Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, menghukum Nabi Syuaib ini, kaumnya Nabi Syuaib maksudnya, dengan berbagai macam hukuman. Ya, yang pertama adalah berupa zilzal, gempa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumur rajfah fa asbahu fi darihim jasimin. Gempa, ya, luar biasa sekali. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati di dalam runtuhan rumah mereka dalam kondisi tersungkur. Ya, ini balasan bagi ahli Madian yang kufur. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, azab Allah berupa suara yang keras yang pernah dialami oleh kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Saleh, ya, begitu juga Nabi Lut. Ya, suara keras yang menggelegar yang menghabisi mereka, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 94, walamma jaa amruna najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhah fa asbahu fi darihim jasimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat kami. Sedangkan orang yang zalim, maksudnya orang yang kufur di sini, ya, dibinasakan oleh Allah dengan suara yang menggelegar sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Ya, azab berupa suara yang menggelegar ini balasan atas suara-suara mereka yang selalu saut menyaut dalam membentak Nabi Syuaib dan orang-orang yang mengikuti ajarannya, hadirin sekalian. Jadi kaum yang mengikuti Nabi Syuaib suka dibentak-bentak, diolok-olok, dihina-hina. Ya, maka gantian mereka diazab oleh Allah dengan suara yang sekalian menghabisi apa? Mereka. Ya, ini pelajaran bagi kita, hadirin sekalian. Janganlah kita
termasuk yang terdepan dalam mengolok-olok atau menghina orang-orang yang mau belajar agama. Ya, kadang-kadang begitu, orang-orang yang hatinya sakit itu tidak suka orang itu belajar ilmu agama. Umat Islam sendiri yang menghadang. Bayangkan, dihadang karena bukan dari golongannya, karena tidak sama fikihnya, ya, karena tidak sama akidahnya. Ya, orang awam seperti itu mudah untuk diprovokasi sehingga mereka mengusir ya orang yang mau belajar ilmu agama. Jadi panutannya bukan Quran dan hadis, tapi adalah kefanatikan yang berlebihan kepada organisasi. Ya, inilah masalahnya hadirin sekalian. Organisasi yang awalnya untuk kebaikan dan berdakwah secara luas akhirnya menjadi fanatisme. Ya, fanatisme yang berlebihan, taklid a'ma. Maka ini terlarang kalau berorganisasi semacam ini. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing, sehingga bukan menyatukan umat Islam, tapi justru berpecah belah umat Islam ini. Begitu banyak golongan-golongan sekarang ini. Orang senang dengan golongan-golongan, padahal justru ini memecah belah umat Islam. Kalau sampai bertarung, berselisih, bertengkar hanya gara-gara beda golongan, maka kita khawatir ini yang dikatakan oleh Nabi, iftaraqat hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ya, Nabi menjelaskan golongan apa itu? Ya, wahyal jamaah. Itulah yang dimanakan dengan jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan sahabatku. Ya, inilah yang masuk apa? Surga, hadirin sekalian. Maka kita disuruh untuk mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, taklid kepada Nabi saja. Karena semua orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak pendapatnya. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ketika dia mengajar di Madinah. Ya, pendiri mazhab Maliki, dia mengatakan kullu qaulin yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi. Setiap pendapat boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibu hadza qabr, kecuali yang dikubur di sini. Dia memberikan isyarat dengan tangannya kuburan Nabi, kecuali orang ini, kecuali Rasulullah, jangan tolak. Ya, jangan tolak sabda-sabdanya, karena apa yang dia ucapkan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Kalau ulama bukan dalil, qaul ulama bukan dalil, hadirin sekalian. Kalau ulama itu berdasarkan Quran hadis kita terima, tapi kalau hanya pendapat tidak bisa kita terima, atau pendapatnya mukhalif li sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapatnya bertentangan dengan apa? Ucapan Nabi, kita tolak. Begitu saja sebetulnya. Ya, maka jangan kita taklid kepada ulama tertentu, kita menghormati mereka. Ya, kita menghormati kalau mereka betul-betul mengikuti apa? Quran dan hadis. Ya, sehingga umat Islam tidak terpecah, tidak mudah untuk terpecah menjadi golongan-golongan yang banyak. Hadirin sekalian, kita disuruh bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian azab yang ketiga, azab yang beruntun bagi kaum Madian, yaitu berupa awan gelap dengan petir. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, fakadzabuhu faakhadhahum azabu yaumidz dhullah innahu kana azaba yaumin azim. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang awannya gelap sekali. Tidak hanya awan, disertai dengan petir. Hadirin sekalian, itulah azab pada hari yang dahsyat. Ya, menyambar-nyambar petir itu merupakan jawaban dari Allah atas tantangan-tantangan mereka sendiri. Karena diabadikan di sini oleh Allah, hadirin sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 185 187. Qalu innama anta minal musahharin wama anta illa basharun mithluna
wa inna dhunnuka laminal kadhibin fa asqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin. Lihat kaumnya Nabi Syuaib menantang hadirin sekalian dengan mengatakan mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir. Ya Syuaib, anta mashur, orang yang disihir. Anta bashar mithluna, kamu manusia seperti kita. Tidak ada istimewanya. Istimewanya apa kamu? Tidak ada yang istimewa dari kamu. Anta bashar, insan mithluna, seperti kita ini. Ya, mereka mungkin ingin malaikat begitu. Hadirin sekalian. Dan sesungguhnya kami yakin kamu termasuk orang-orang yang banyak berdusta. Kadzab anta. Lihat, itu ledekan mereka. Dan yang terakhir mereka mengatakan apa? Kalau kau memang seorang nabi minas sadiqin, orang-orang yang jujur ya Syuaib, ya jatuhkan kepada kami kumpalan-kumpalan awan dari langit. Mereka ingin diazab oleh Allah. Jika kamu seorang nabi, datangkan petir, awan gelap. Kalau kamu memang seorang nabi, dijawab sama Allah. Hadirin sekalian, ya dikasih awan gelap, petir yang menggelegar, menyambar-nyambar mereka, yang menakutkan sekali. Ini azab ya kepada kaum Madian. Dan itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka berusaha untuk lari ke gua-gua, sembunyi di batu-batu, gunung-gunung, tidak ada yang bisa selamat. Ya, betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan azab ini dan mengenai siapapun yang ikut dalam kekafiran, ya, kemusyrikan kaum Madian. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman. Banyak sekali hadirin sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan ya kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya. Ya, misalnya Allah berfirman dalam surah Hud ayat 91, ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Bagaimana Nabi Syuaib dihina oleh kaumnya. Wahai Syuaib, kami tidak mengerti mayoritas apa yang engkau katakan itu, sedangkan kenyataannya kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Yang penting hadirin sekalian, intinya mereka menghina Nabi Syuaib, dikatakan orang bodoh, ya, ucapannya tidak bisa dipahami, padahal dia adalah orang yang fasih dalam berbicara. Dan memang hampir semuanya para nabi diberikan kefasihan, kecerdasan dalam bicara, dan juga dipilih Allah dari suku yang terhormat, ya, sempurna badannya, sempurna akhlaknya. Ya, itulah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam punya omongan agak tersendat-sendat begitu. Ya, awalnya hadirin sekalian. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi syrahli sadri, ya Allah, berikan aku kelapangan dada. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukakan ikatan-ikatan di lesanku ini. Awalnya dia gagap kalau bicara, lain dengan Nabi Harun. Nabi Harun fasih, mahbub 'inda Bani Israel, dicintai oleh Bani Israel, Nabi Harun alaihissalam. Tapi Allah lebih memilih Nabi Musa, saudaranya, kakaknya, sebagai pemimpin Bani Israel, orang yang kuat, tegas. Hanya saja bicaranya seperti itu. Ketika dia diutus ke Firaun, dia berdoa. Dia awalnya nyuruh Harun saja, tapi Allah lebih memilih siapa? Nabi Musa, Harun sebagai wakilnya. Tapi dengan doa itu langsung Allah jadikan lisannya Nabi Musa fasihan fil kalam. Ya, luar biasa fasih dalam berbicara. Ketika menghadap Firaun, Firaun raja besar Mesir, punya hulu balang hebat, menteri-menteri hebat, tukang-tukang sihir yang banyak sekali. Tidak mudah seorang menghadap Firaun kalau dia itu goblok dalam bicara.
Ya, makanya Nabi Musa berdoa, ini tugas berat tim. Raja Mesir dan orang Mesir menyembahnya. Hadirin sekalian. Nah, ketika doa ini Allah kabulkan, sehingga ketika Nabi Musa berbicara menemui Fir'aun, sara fasihan fil kalam. Fasih dalam berbicara luar biasa, mungkin Harun kalah. Fasih luar biasa. Kaget kaget Fir'aun ini dengan argumentasi Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya yang diabadikan, kata para ulama, dia menemui Fir'aun dan mengatakan, ya Fir'aun, amin billah, beriman kamu kepada Allah ya Fir'aun, laka muluk fi Mesir wa laka al-jannah fil akhirah. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu itu tetap jadi raja Mesir, dan satu lagi, kamu dapat surga di hari kiamat nanti. Apa yang berat ya Fir'aun? Kamu beriman kepada Allah, tetap jadi Mesir, jadi raja di Mesir. Saya sebagai Nabi Rasul tidak ingin mencabut kekuasaanmu. Lihat hadirin sekalian, ini da'i. Da'i itu seperti itu, bukan memberontak, mengajak orang untuk apa? Memberontak, mencongkel kekuasaan pemerintah, tidak. Mengajarkan kepada mereka manusia, menasehati pemerintah, menasehati pemimpin, bukan memberontak, bukan angkat senjata. Ya, tidak, menasehati, dinasehati. Nabi Musa tidak membuat gerakan bawah tanah, ya, tapi dia menasihati agar Fir'aun beriman. Amin ya Fir'aun, lakal muluk fi Mesir wa lakal jannah fil akhirah. Sampai Fir'aun kaget dengan misi Nabi Musa ini. Ya Musa, itu yang kamu ucapkan, yang aku inginkan. Hampir dia beriman, hadirin sekalian. Kada an yu'min, hampir beriman Fir'aun. Ya, dia mengatakan, wallah ada kalam ma'qul. Ini ucapan yang baik, masuk akal, zain. Jadi engkau tidak menginginkan kerajaan Mesir? Tidak, kata Nabi Musa alaihissalam. Tapi tunggu ya Musa, saya punya penasihat. Haman penasihatku, saya ingin bermusyawarah. Baik, ditunggu sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun mendatangi Haman. Ya Haman, ja'ani Musa, datang kepadaku Musa. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, amin ya Fir'aun, laka muluk fi Mesir, anta malik fi Mesir. Ya, kemudian walakal jannah fil akhirah, kamu tetap dapat surga di akhirat. Hadza kalam ma'qul ya Haman. Aku anggap ini ucapan yang zen. Bagus ini. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Ya, tapi Haman mengatakan apa? Ya Fir'aun, anta al-an ilah. Kamu sekarang ini Tuhan. Wa ahlu Mesir ya'budunak. Semua masyarakat Mesir menyembah kamu. Lau tattabi' Musa, kalau kamu mengikuti Musa, sirta abdan abidan ba'da an kunta ilahan, maka kamu akan menjadi hamba sahaya kamu. Padahal kamu sekarang ilah, Tuhan. Kamu mengikuti Musa, maka berubah statusmu abdan, jadi Abdullah kamu. Ya, menjadi apa? Abdullah, hamba Allah, bukan ilah. Bingung Fir'aun ini. Akhirnya pada kesimpulannya, Musa ini memang tukang sihir, mau menyihir saya. Musa hada sahirun alim. Ketemu sama Musa, ya Musa, kamu mau menyihir saya, mau merubah status saya? Saya sekarang ini ilah, Tuhan. Orang Mesir menyembahku. Kalau aku ikut kamu, maka aku jadi hamba sahaya. Kurang ajar kamu ya Musa. Ya, itu kata Fir'aun, hadirin sekalian. Dan begitulah kalau Allah inginkan seorang pemimpin, seorang hamba ini punya kedudukan tinggi, keburukan akan Allah berikan orang-orang sekitarnya ini buruk. Penasihat-penasihatnya ini apa? Buruk. Kalau Allah ingin kesesatan pada pemimpin ini. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang pemimpin, Allah jadikan orang-orang sekitarnya ini, pembisiknya ini. Bahasa kita pembisik ya, penasihat-penasihatnya orang-orang baik, menasihati dengan kebaikan. Ya, dan begitulah Allah kehendaki. Memang Fir'aun termasuk yang akan binasa. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Ya, memang kehendak Allah itu. Kalau Allah ingin sesatkan seseorang, sesatlah dia. Kalau memang Allah inginkan kebaikan, kasih hidayah, dengan kehendaknya Allah kasih hidayah dia. Dan begitulah hadirin sekalian, kaumnya Nabi Syuaib binasa ya di
azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman diselamatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.